Halo, nama saya Abian Arya Putra Aziz dari Teknik Perkapalan. NIM-nya 191031329. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Said, NRP 191031337. Perkenalkan, nama saya Rizky Rashid Wibawanto, NRP 19103131048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nuruzwan, NIM 19103131058. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu adalah demos dan kratos. Demos yang berarti orang dan kratos yang berarti peraturan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyat yang memegang peranan yang sangat menentukan. Nah, jadi secara harfiahnya, demokrasi berarti kedaulatan atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara yang menganut suatu kebebasan, karena melalui kebebasan itu setiap warga negara bisa berbagi kekuasaan di dalamnya. Nah, yang kedua ada Abraham Lincoln. Menurutnya, demokrasi is government of people, by the people, and for the people. Yang artinya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu sekarang menurut Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen ini yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih dan di mana rakyat telah yakin, yaitu bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperlihatkan dalam melaksanakan kekuasaan di negara tersebut. Selanjutnya adalah Sidney Hook. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selanjutnya dari Muhammad Hatta. Demokrasi adalah sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya adalah sejarah demokrasi umum. Sejarah demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Nah, jadi rakyat itu bisa terlibat langsung dalam mengambil keputusan yang menyangkut tentang keberlangsungan suatu negara tersebut. Jadi, jika ada masalah dalam negara tersebut, maka harus dibicarakan langsung dengan rakyat-rakyatnya. Selanjutnya adalah sejarah demokrasi kuno. Nah, sejarah demokrasi kuno ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan Babilonia, India kuno, Yunani kuno, Roma kuno, Romawi kuno, dan Republik Roma. Saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan demokrasi pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan, demokrasi sudah mulai terlihat di masa kepemimpinan Khalifah Rasyidin. Di masa itu, pemilihan pemimpin sudah menganut sistem musyawarah dan juga aspek trias politika sudah mulai terlihat. Nah, kalau di masa modernnya, yaitu terjadi peristiwa Revolusi Piagam Magna Carta yang membatasi pemegang kedaulatan, kemudian Revolusi Rusia pada tahun 1917, kemudian Revolusi Prancis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga terjadinya demokrasi secara besar-besaran pada abad 21 di dunia Arab yang menuntut hak untuk berdemokrasi. Nah, kemudian macam-macam demokrasi itu dibagi menjadi demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi sistem referendum. Kemudian kalau dilihat dari dasar atau paham ideologi dibagi menjadi demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Nah, jika dibagi dengan perkembangannya ada dua, yaitu sistem demokrasi klasik dan modern. Demokrasi dilihat dari pemerintah dan rakyat dibedakan menjadi
demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, dan demokrasi partisipasi. Nah, kemudian demokrasi yang di Indonesia, yaitu pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Cirinya yaitu demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Kelebihannya, kekuasaan pemerintah yang terbatas menjadi lebih mudah diawasi. Kekurangannya yaitu terlalu banyak partai politik yang tidak baik bagi perpolitikan Indonesia. Kemudian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat dari Pancasila. Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong antar sesama masyarakat Indonesia. Kemudian ada pelaksanaan demokrasi Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Nah, kemudian demokrasi Orde Reformasi tahun 1998. Nah, demokrasi reformasi ini dikembangkan dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Lalu ada prinsip demokrasi. Nah, menurut Al-Madudi yang dikenal sebagai guru demokrasi, menurutnya prinsip demokrasi yaitu yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak minoritas. Yang kelima, ada jaminan hak asasi manusia. Lalu ada asas pokok demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Nah, berdasarkan gagasan tersebut ada dua asas pokok demokrasi, yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil rakyat dan lain-lain. Yang kedua, ada pengakuan hakikat dan martabat manusia, contohnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak manusia. Lalu ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Nah, lalu ada indeks demokrasi di Indonesia. Nah, gimana sih caranya untuk menaikkan indeks demokrasi di Indonesia? Caranya yang pertama, dengan adanya keharmonisan antara calon. Yang kedua, dengan menjauhkan cara-cara yang tidak beradab. Yang ketiga, dengan penegakan hukumnya harus adil. Yang keempat, kontestasi politik perlu mengedukasi masyarakat. Lalu ada kelebihan dan kekurangan demokrasi di Indonesia. Kelebihannya, yang pertama, bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, bebas untuk beraspirasi. Yang ketiga, bebas untuk berdemonstrasi. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, banyaknya perpecahan dan konflik yang terjadi karena masalah politik. Yang kedua, terlalu banyak partai politik yang membuat persaingan menjadi tidak sehat. Yang ketiga, mudah terpengaruh dengan banyaknya pendapat yang provokatif. Yang keempat, tidak adanya respon cepat dari pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada rakyat karena terlalu banyak pendemo sehingga perhatian pemerintah terbagi. Nah, lalu ada perbandingan demokrasi Indonesia dengan negara barat. Kalau demokrasi Indonesia menggunakan sistem demokrasi Indonesia, bentuk negara kesatuan, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau demokrasi barat, dia itu menganut demokrasi liberal atau konstitusional, bentuk negara federal, lalu menganut sistem presidensial, parlementer, dan semi presidensial. Berbicara demokrasi, berbicara orang. Berbicara demokrasi, berbicara wilayah. Berbicara demokrasi, berbicara tentang birokrasinya. Maka kita perlu ingat, Indonesia dengan luas yang sangat besar, dengan 2/3 laut, 1/3 daratnya, ratusan juta jiwanya, maka demokrasi tidak bisa dibangun hanya sebatas melihat di sana, di sini, melainkan sebuah kesadaran dari diri sendiri. Oleh karena itu, yang perlu membangun kesadaran ini, yang paling besar adalah para pemudanya, para pemuda-pemudi Indonesia yang senantiasa sadar dan bangkit dari keterpurukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, untuk membangun demokrasi yang lebih baik.
birokrasi, politisi, living law, dan lain sebagainya, itulah yang perlu ditegakkan. Karena kita tahu Indonesia sangat luas, teman-teman. Jadi kita tidak bisa berbicara hanya pontang-panting sana-sini, tapi kita juga harus bisa menunjukkan yang terbaik. Sebagai edukator, sebagai motivator, sebagai inisiator, dan yang paling penting adalah implementator. Karena kalau kita ingin menjadi orang baik, maka jadilah diri yang baik dulu. Maka ketika kita bisa baik, maka yang lain akan meniru. Dan itulah yang diharapkan oleh bangsa ini. Jadi kita harus sadar bahwasannya peran pemuda adalah peran yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Mereka yang punya andil terbesar di bangsa. Mereka yang tahu bagaimana cara membangkitkan demokrasi dengan baik. Kita harus sadar bahwasannya kita sudah menghadapi Omnibus Law, kita sudah menghadapi Formula E di tahun 2020, dan yang lagi sekarang viral adalah COVID-19. Jadi ya mau tidak mau kita harus sadar bahwasannya ini bukan merupakan ancaman saja, tapi juga sebuah bahaya yang besar jika kita terus-menerus tidak mengantisipasi itu. Oleh karena itu ya, sadarlah wahai pemuda-pemudi Indonesia, kita tidak hanya menjadi bagian kecil, tapi juga menjadi bagian besar. Itulah kalian wahai pemuda. Jadi kita tidak bisa hanya duduk saja melihat keadaan, tapi kita juga harus beraksi. Bagaimana baiknya Indonesia ini akan terbangun, maka itulah yang harus kita lakukan sekarang. Jangan menunggu, jangan diam, tapi lakukanlah yang sebisa kalian. Gunakanlah potensi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, jadilah sebaik-baiknya diri kalian. Ya, mengingat demokrasi tidak hanya diperjuangkan oleh sebagian orang, melainkan semua orang harus berjuang. Maka harapan besar kita, semoga di tahun 2020 ini Indonesia bisa makin kembali demokrasinya. Semoga dengan COVID-19 ini kita bisa sadar untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih beradab dan lebih berakhlak. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melekaskan wabah ini untuk cepat selesai agar Indonesia bisa terbangun kembali, mulai dari politiknya, pemerintahannya, ekonominya, serta bidang-bidang lainnya. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya mewakili kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.